Halo Shalom. Ya, hari ini ada kesaksian dari Ketua PML Blessing Jakarta, bagaimana dia mengalami Tuhan dan berkali-kali Tuhan datangi dia. Ya, nggak berlama-lama lagi, selamat menyaksikan kesaksian ini. Shalom, nama saya Regi, saya dari Bogor. Saya dari kecil sudah Kristen, tapi Kristen lama. Saya belum mengalami pertobatan. Saya dari kecil juga sudah melayani. Tapi semenjak dari saya SMA, lulus SMA, saya tidak melayani lagi. Nah, dari situ saya mengalami sesuatu di dalam Tuhan. 2006 Tuhan menjamah saya dengan cara saya menerima sakit penyakit, yaitu sakit pendarahan. Nah, di saat saya mengalami pendarahan itu, saya lihat kok berbeda. Saya pikir datang bulan, ternyata pendarahannya cukup dahsyat. Nah, saat itu akhirnya saya pergi ke dokter, di mana satu dokter kandungan. Nah, waktu saya diperiksa, saya dibilang tidak ada apa-apa dan semua badan saya sehat, bagus. Nah, akhirnya saya pulang. Setelah saya pulang, saya harus seperti kayak kita tuh mempersiapkan diri. Saya bilang sama Tuhan, ya sudah Tuhan, kalau memang saya mau dipanggil, dipanggil. Akhirnya saya mandi, saya membersihkan diri, saya pakai baju yang bagus. Nah, pemikiran kita, kalau pemikiran manusia kan, ya kalau kita udah mandi, udah bersihkan, kalau mau mati ya tinggal mati gitu loh. Nah, akhirnya saya tidur, saya bilang Tuhan, kalau mau dipanggil, mau mati, ya silahkan, saya bilang gitu. Nah, waktu saya tidur itu, saya mengalami sesuatu yang tidak pernah dipikirkan, tidak pernah yang saya alami. Nah, waktu saya tidur, saya melihat itu real sekali. Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, di mana Tuhan itu datang kepada saya. Jadi Tuhan itu mengangkat tangan saya. Jadi seperti tangan saya itu seperti gini. Nah, Tuhan itu mengangkat dan memegang tangan saya seperti ini. Makanya saya tahu arti di mana Tuhan mengangkat kita tidak sampai tergeletak, dan Tuhan itu mengangkat saya, dan Tuhan bilang ikut aku. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya tidak pantas untuk mengikutimu karena saya ini orang berdosa dan banyak sekali dosa saya. Tapi Tuhan berkata, ikut aku. Nah, terus akhirnya saya mengikuti Tuhan, dan Tuhan bilang, lihat apa yang terjadi. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya lihat itu air bah sangat sangat tinggi sekali, dan terus menimpa bumi gitu loh. Langsung air itu banyak sekali, tinggi, dan terus loh gitu. Terus saya mengalami ketakutan, Tuhan ini apa? Dan Tuhan kasih tahu saya tuh api banyak, terus ada gunung gitu loh. Nah, terus saya bilang ini Tuhan apa? Terus lepas itu Tuhan kasih tahu saya lagi di mana Tuhan turun dari awan-awan permai. Itu saya lihat Tuhan Yesus itu turun dengan tangannya seperti ini, dan saya lihat semua manusia itu dikumpulkan di satu tempat yang sangat bulat, seperti karpet yang sangat bulat. Terus semua suku bangsa ada di situ, dan saya berkata, loh, ternyata kita ini sebagai manusia tidak ada apa-apanya, dunia ini begitu kecil. Itu saya real sekali, saya lihat begitu ya. Terus Tuhan turun dari awan-awan permai, dan begitu indah dengan pakai baju jubahnya yang sangat putih. Terus sinar kemuliaannya itu saya lihat benar-benar. Nah, akhirnya waktu habis saya melihat itu, Tuhan berkata sama saya, kamu sembuh. Nah, saya mengalami kalau orang bilang namanya kematian bisa dibilang kayak mati suri. Nah, saya mengalami seperti itu di dalam Tuhan. Nah, akhirnya saya bangun, dan saya lihat pendarahan saya satu tetes pun tidak ada. Nah, di situ saya berdiam diri, saya bilang, Tuhan mau apa? Saya bilang begitu. Nah, dari situ saya akhirnya mencoba untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, pada waktu terjadi sakit pendarahan itu, saya juga ada usaha. Saya buka usaha toko komputer. Nah, saya sambil berjalannya waktu, saya akhirnya mengambil keputusan saya mau melayani Tuhan. Nah, melayani Tuhan itu saya tidak mengerti mulai dari mana. Tapi karena saya dekatnya sama kayak orang tua ya, kayak encim gitu. Nah, mereka itu kebanyakan ibadah di katedral. Nah, karena mereka minta tolong sama saya untuk menjagai mereka selama mereka ibadah ke katedral, karena mereka kan jalan kaki itu di Bogor ke katedral. Ya udah, saya akhirnya membawa mereka ke gereja, menemani mereka. Saya memulai dari pelayanan itu dari kecil. Nah, terus akhirnya saya jalan kaki dan membawa mereka pulang ke rumah mereka, dan pagi-pagi juga membawa mereka untuk jalan, untuk olahraga. Bagi saya pelayanan itu nggak usah harus langsung ke gereja gitu loh.
Nah, akhirnya saya melayani semuanya itu dari kecil. Nah, tapi cara Tuhan itu maunya saya itu berbeda gitu, tidak mau tidak maunya saya fokus di toko. Nah, tapi saya nggak waktu saat itu saya belum ngerti ya, saya ikut aja gitu apa yang alurnya Tuhan. Akhirnya saya mengalami satu sakit lagi, yaitu sakit batuk. Batuk saya itu tidak sembuh-sembuh. Nah, saya didoakan satu hamba Tuhan. Waktu itu saya pulang ke rumah. Tadinya kan saya selama buka usaha itu saya tinggal di toko. Nah, saya pulang ke rumah, saya bertemu satu hamba Tuhan. Dia doakan saya, dipegang, terus kayak ditebas gitu ya. Akhirnya batuk saya sembuh. Nah, terus saya diajak ke satu gereja di Balai Sarbini, di mana ibadah itu ibadah sore. Kalau nggak salah jam 5 atau jam 7 ya, saya lupa lah. Tapi saya benar-benar saya ibadah di situ dan saya lihat itu tempat duduk penuh. Nah, saya akhirnya ngambil duduk di tangga. Di tangga saya paling atas. Nah, selama waktu gembalanya berbicara, saya mencoba untuk fokus apa yang dibicarakan oleh gembala gereja ini. Nah, waktu akhirnya gembala itu bilang, yuk kita berdoa, karena saya di atas kan jadi suaranya sedikit agak kecil. Tuhan kasih saya gambaran saya dari saya kecil sampai saya SD, SMP, SMA, sampai saya kuliah, sampai saya buka usaha, dan sampai saat itu saya duduk di tempat gereja ini. Dan saya diperlihatkan semua apa yang sudah saya lakukan. Dan sampai saya bilang, Tuhan, kotornya saya tidak pantas di hadapan-Mu. Saya itu sangat menjijikan, saya bilang begitu sama Tuhan. Terus Tuhan kasih lihat semuanya dengan pelan. Jadi saya seperti menonton diri saya sendiri dan saya minta ampun sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Saya mau Tuhan untuk melayani-Mu. Nah, akhirnya saya ngambil suatu keputusan untuk melayani Tuhan di satu gereja. Nah, pada saat saya melayani Tuhan di satu gereja, saya dengar sekali Tuhan berbicara sama saya. Waktu itu kita lagi ada istirahat, maksudnya untuk jeda untuk ibadah berikutnya, untuk jadi choir. Tuhan bilang, lepaskan jasmu, kau tidak melayani di tempat ini. Terus saya langsung, oh begitu ya. Langsung saya berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya tidak melayani lagi di gereja itu. Nah, tapi memang tidak mudah ya, karena apa yang Tuhan mau dengan yang manusia mau itu tidak mudah untuk dijalani. Nah, sampai saya melayani Tuhan, banyak tekanan yang harus saya terima. Karena keputusan semuanya harus berubah. Nah, akhirnya saya melayani dari mulai yang kecil-kecil, saya di jalan, saya menginjil di jalan walaupun tidak mudah, saya ke pasar, saya jalan kaki. Nah, terus akhirnya suatu hari saya melihat nonton TV, jadi saya itu mengalami sakit penyakit lagi di kaki, sampai saya mengalami kayak suatu kelumpuhan, saya tidak bisa berjalan, dan saya itu saya punya pampers yang untuk orang dewasa, saya pakai itu. Sudah saya lagi nggak ada uang sama sekali waktu itu, karena namanya kita diproses Tuhan ya. Akhirnya saya beli, terus saya pakai itu, terus akhirnya saya belajar untuk di dalam Tuhan. Jadi kalau setiap hari Minggu kan suka ada tuh khotbah-khotbah di TV. Nah, saya perkatakan seperti ada hamba Tuhan yang selalu bilang, haleluya, haleluya. Saya belajar untuk merubah perkataan saya bilang haleluya, puji Tuhan. Saya perkatakan itu walaupun saya dicemooh gitu ya, saya tidak peduli, saya mendengarkan khotbah-khotbah dari TV. Nah, sampai satu hari saya bertemu dengan suatu hamba Tuhan, di mana saya mulai berkenalan di TV ya, saya buka TV, terus saya email untuk berkenalan dengan hamba Tuhan ini. Tapi saya orangnya nggak pede, akhirnya saya hapus. Nah, saya punya teman dari kaum Kedar, ternyata dia lihat apa yang menjadi apa yang mau jadi pokok bicara dengan hamba Tuhan ini. Diam-diam dia mengetik semua apa yang saya ketik, yang mau saya ketik, terus dia forward ke hamba Tuhan ini, dia send. Nah, akhirnya hamba Tuhan ini menghubungi saya kaget, saya bilang, kok Bapak dari mana? Terus dia bilang, kamu kirim ini ya di email. Bagi saya tidak kirim, ternyata teman saya dari kaum seberang ini yang mengirimnya, dan teman saya support, ayo Ki, maju, nggak apa-apa, nggak usah takut, katanya, mulai aja, katanya gitu. Nah, akhirnya saya berkenalan dengan hamba Tuhan ini, saya mulai berjalan ke Jakarta. Saya tidak tahu tempatnya, tapi saya memulai semuanya minta tuntunan Tuhan
untuk bisa berkenan sama hamba Tuhan ini. Dan lewat hamba Tuhan ini saya diajarkan banyak hal tentang Tuhan dan tentang pelayanan, dan saya juga diajarkan tentang pujian dan penyembahan. Nah dari sana Tuhan izinkan lewat hamba Tuhan ini saya mendapatkan bahasa roh. Sungguh luar biasa dalam hidup saya ya, kok bisa gitu loh, tapi ya itulah yang Tuhan taruh ya. Dan akhirnya saya balik lagi nih mengenai kaki saya yang sakit. Nah waktu itu saya mengalami seperti kelumpuhan, di mana kaki saya sakitnya minta ampun dan tidak bisa bergerak, saya harus pakai pampers. Nah di sini saya dapat rema, dapat ayat yang Tuhan berikan bagi saya, karena waktu itu saya lagi belajar membaca firman yang setia lah gitu untuk baca firman, walaupun tidak langsung berapa pasal gitu, tapi saya mencoba untuk belajar kembali. Saya dapat ayat dari Tuhan, Kisah Rasul 16 ayat 25. Saya bacakan ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah ayat ini menjadi rema bagi saya, yaitu di saat yang dimana perkatakan berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan saya lakukan itu, saya menyanyi puji-pujian. Saya ingat satu lagu yang ada, maka tegaklah kepalaku, habisi lawanku. Dan setelah itu lagu itu terus saya nyanyikan, dan saya ingat kakak saya punya tip kecil, dan saya belajar puji-pujian, puji-pujian untuk memuji menyembah Tuhan, dan itu terus saya lakukan. Dan ini juga menjadi satu rema bagi saya. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Karena saya polos-polos aja ya, bagi saya ya terlepas gitu. Dan akhirnya saya dengan pujian penyembahan itu saya mengalami kesembuhan total. Kaki saya semua sembuh, semua sendi-sendi tubuh saya sembuh. Dan itu membuat saya, oh ya benar ya, lewat pujian penyembahan itu ada kuasa di mana kita akan mengalami suatu kesembuhan. Saya cuman sederhana aja, cuman mendapat terjemahan yang sangat sederhana bahwa iya dengan pujian penyembahan kita akan mengalami suatu kesembuhan. Nah akhirnya dari situ saya banyak belajar tentang penyembahan, dan juga saya mulai mengikuti ibadah atau khotbah yang suka di TV tiap hari Minggu, di mana ada beberapa hamba Tuhan yang selalu khotbah, dan saya juga belajar untuk menjadi lebih baik lagi, di mana saya kalau berkata-kata kan suka yang tidak baik gitu ya, dari yang negatif gitu, dan mereka di TV suka mengatakan haleluya puji Tuhan. Saya juga berkata haleluya puji Tuhan, dan di situ juga saya mengurapi mulut bibir lidah saya untuk bisa berkata-kata yang lebih baik. Dan di saat itu juga saya mengubah cara bicara saya untuk saya tidak menyakiti hati orang ataupun berkata-kata yang negatif. Nah selama pertobatan ini saya mengalami suatu hal yang tidak enak. Dalam pertobatan pasti ada proses ya, dimana kita dulu berteman atau apapun biasanya kan biasa aja gitu loh, gampang. Tapi di dalam Tuhan ini banyak yang diproses dari segi pertemanan, dari hidup, dari lewat keluarga, dan itu saya alami. Dan sampai saya mengalami satu tekanan yang tidak enak sama sekali. Dan akhirnya saya sujud di hadapan Tuhan. Waktu itu saya doa jam 2 pagi, saya menyembah Tuhan, dan bisa perkatakan semua itu sama Tuhan, apa yang menjadi isi hati saya kepada Tuhan. Saya perkatakan semua. Bagi saya tidak bisa menutupi, karena saya tidak bisa berbicara dengan siapapun, sampai orang rumah pun saya tidak bisa berbicara, karena kita walaupun sesama Kristen belum tentu semuanya kita satu sepakat, kita semua satu roh ataupun setuju. Akhirnya saya utarakan itu sama Tuhan, dan sampai Tuhan memberikan firman ini kepada saya, dan Tuhan menampakkan dirinya sendiri kepada saya. Saya ingat sekali waktu itu saya tidur, dan Tuhan itu posisinya di dekat lutut, dan dia memberikan tangannya kepada saya, dan dengan jubahnya yang sangat putih, tapi saya tidak bisa melihat wajahnya. Itu begitu terang. Tapi saya tahu dia datang. Dia memberikan tangannya kepada saya sambil dia berjalan terus meninggalkan saya. Saya tahu waktu itu Tuhan kasih saya ayat 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Dan akhirnya Tuhan bilang kepada saya ayat ini, dan ada satu lagi Yohanes, tapi saya tidak ingat. Dan Tuhan bilang kepada saya dengan jalan dia mundur ke belakang, dia bilang, aku mengasihimu, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Setelah itu Tuhan hilang dari hadapan saya.
Nah, akhirnya saya terbangun karena saya pada saat itu juga saya harus ke gereja. Nah, waktu ke gereja, waktu perjamuan kudus, saya teringat dengan firman ini. Dan firman ini saya pikir itu nggak ada gitu loh. Saya kan nggak hafal tentang Alkitab. Dan akhirnya saya buka, saya ambil Alkitab itu dan saya membacanya. Dan ada ya firmannya ya. Ini saya bacakan ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 4. Tapi saya baca dari mulai yang 2. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin berlimpah atas kamu. Pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dengan antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu dan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ini firman yang Tuhan berikan kepada saya. Waktu saya baca itu saya kaget, oh firman itu ada ya. Tuhan itu luar biasa baik sama saya. Dan saya pikir, oh tidak ada yang menerima saya, tapi Tuhan sangat mengasihi saya. Dari situ saya bangkit kembali. Dan dalam perjalanan saya pelayanan, saya ke sana sini, tapi saya lebih memilih diam. Saya untuk pelayanan sendiri, saya ke jalan. Nah, selama pelayanan ini ada beberapa hal yang saya mengalami yang tidak enak, di mana saya mengalami fitnahan oleh satu hamba Tuhan. Dan fitnahan itu bagi saya yang ini sangat berat ya. Dan akhirnya saya seperti biasa saya memilih diam dan saya mengambil puasa Ester. Dan di saat saya puasa Ester, saya berharap saya bisa bangkit lagi. Tapi saya di dalam masalah ini kok nggak klik gitu loh. Saya berharap saya bisa bertemu hamba Tuhan yang lain, saya akan klik dan saya bangkit lagi. Tapi ternyata saya tidak bisa bangkit lagi. Dan saya bilang berkata sama Tuhan, Tuhan, ini terakhir saya bertemu dengan hamba-Mu. Waktu itu saya bertemu dengan hamba Tuhan yang lain karena tidak bisa klik. Dan saya putuskan saya tidak pelayanan. Dan saya akan meninggalkan semuanya, saya akan kembali bekerja. Karena bagi saya pelayanan itu harus murni, harus tulus. Kalau cuman untuk mengejar hal-hal duniawi ataupun mengejar-ngejar PK, ya lebih baik kita jadi kerja aja, ngapain seperti kita munafik. Dengan kerja kan kita mendapatkan uang. Akhirnya saya putuskan saya tidak mau melayani lagi. Di tahun 2000-an itu saya bilang saya tidak mau melayani lagi. Nah, tapi luar biasa, Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia tahu kapan dia harus datang kepada anaknya. Nah, waktu saya tidur, saya ingat sekali itu Tuhan datang pada saya dengan kakinya yang pakai sepatu kasut yang itu kasut Tuhan, dan saya lihat itu jubah putih dan dia kembali memberikan tangannya kepada saya, dan Tuhan berkata sama saya 3 kali. Tuhan bilang bangkit, bangkit, bangkit. Dan saya sadar, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau saya bangkit dombanya mana? Itu saking jujur ya, saya kesal, saya ini masih manusia, saya bukan dewa, saya bukan malaikat. Saya bilang dombanya mana Tuhan? Terus akhirnya Tuhan pergi. Nah, waktu pergi saya ingat, saya nggak lama saya dapat WA dari teman-teman saya bahwa mereka ingin ketemu, dan sekian lama saya tidak pernah bertemu dengan mereka. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dan saya kembali berbicara tentang Tuhan. Mau diterima tidak diterima saya nggak masalah, tapi saya dipertemukan kembali dan mereka bertanya saya nih sekarang bagaimana keadaannya. Ya udah, akhirnya saya cerita, saya pelayanan. Dan tapi yang lebih dahsyatnya lagi, saya menerima suatu kabar di mana orang tua saya mau menerima baptisan. Karena 10 tahun saya berdoa untuk mereka, untuk bisa mereka menerima baptisan di dalam Tuhan, terutama baptisan salam, di mana mereka juga harus diperbarui. Karena saya tidak mau menjadi orang egois, anak yang egois, karena orang tua saya tidak menerima baptisan. Akhirnya saya ingat sekali ibu saya telepon, dia bilang ibu saya mau baptisan tapi tidak ada yang bisa mengantar. Dan akhirnya saya beserta suami ke Bogor dan mengantarkan mereka baptisan. Di sini saya melihat Tuhan itu sangat baik, lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau saya tidak menyambut apa yang Tuhan mau, saya tidak pernah bangkit. Dan saya percaya dan saya akan mengalami penyesalan. Saya tidak akan melihat kedua orang tua saya mengalami baptisan kudus Tuhan. Dan itu sangat luar biasa Bapak Ibu, yang membuat saya, oh ya Tuhan, saya salah, saya minta maaf. Saya akan kembali lagi dan saya akan terus melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Ini kesaksian saya
Doa saya biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi semua yang menonton. Kesaksian ini biarlah disempurnakan oleh Tuhan, karena kesempurnaan milik Tuhan dan tidak boleh mencuri kemuliaannya. Doa saya dengan kesaksian ini, biarlah semuanya mereka mengalami Tuhan. Pesan Tuhan saat ini juga, tidak ada satupun yang akan terhilang karena Tuhan mengasihi saudara. Jangan pernah merasa bahwa kita tidak berharga, bahwa kita tidak ada yang sayang, bahwa kita seorang diri, tidak. Ataupun mungkin, saya sudah berbuat dosa segini. Tidak, Tuhan sangat mengasihi saudara. Yuk kita kembali kepada Tuhan dengan apa adanya dan cerita sama Tuhan dan tidak usah malu terhadap Tuhan. Tuhan sangat mengasihimu, Tuhan sangat mengasihi saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih yang kalian yang sudah menonton video ini, ya biar terbangun imannya bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sebagai anak-anaknya. Walaupun kita mengalami apapun bentuk dari segala pergumulan hidup kita, Yesus tetap Allah yang setia, Dia tetap Allah yang kita puji dan sampai selama-lamanya. Salam satu roh, mengenal Yesus itu luar biasa. Amin.